Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tirza Zulaika Adani dengan NPM 25411176. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah ekonomi makro. Pagi semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi makro, yaitu hubungan antara pertumbuhan jumlah uang, money growth, dan inflasi. Topik ini menjawab pertanyaan mendasar seperti mengapa harga barang terus naik dari tahun ke tahun, apa peran bank sentral, dan percetakan uang dalam hal ini, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Ada 6 topik utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu kita akan mulai dari dasar, yaitu apa itu uang, fungsinya, dan jenis-jenisnya. Kedua, bagaimana bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, kita akan masuk ke teori inti, yaitu teori kuantitas uang yang menjelaskan hubungan antara uang dan harga. Keempat, efek Fisher, yaitu bagaimana inflasi mempengaruhi suku bunga. Yang kelima, konsep pajak inflasi, yaitu bagaimana percetakan uang bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah. Dan yang terakhir, apa saja biaya sosial yang ditimbulkan inflasi bagi masyarakat. Sebelum membahas inflasi, kita harus sepakat dulu apa itu uang. Secara sederhana, uang adalah stok aset yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Uang memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama sebagai alat tukar, yaitu sesuatu yang dapat diberikan pembeli kepada penjual saat membeli barang atau jasa, sehingga kita tidak perlu melakukan barter yang tidak efisien. Yang kedua, sebagai satuan hitung, yaitu patokan yang digunakan masyarakat untuk menyatakan harga dan mencatat utang. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai, yaitu sarana untuk memindahkan daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Selain itu, ada 2 jenis uang, yaitu uang komoditas yang memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, serta uang flat yang tidak memiliki nilai intrinsik namun digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah atau hukum seperti rupiah yang kita pakai sehari-hari. Dan sekarang siapa yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat? Jawabannya adalah Bank Sentral. Yang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Sentral memiliki beberapa instrumen untuk mengontrol penawaran uang. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan membeli atau menjual obligasi pemerintah untuk menambah atau mengurangi uang beredar. Persyaratan cadangan menentukan berapa persen dana nasabah yang wajib disimpan bank dan tidak boleh dipinjamkan. Suku bunga diskon adalah bunga yang dikenakan bank sentral saat meminjamkan uang di bank umum. Sedangkan suku bunga cadangan adalah imbal hasil yang diberikan bank sentral saat dana cadangan yang disimpan bank umum. Selain itu, bank umum juga turut menciptakan uang melalui sistem cadangan sebagian atau fractional reverse banking. Pengganda uang dihitung dengan rumus 1 dibagi rasio cadangan, sehingga semakin kecil rasio cadangan yang ditahan bank, semakin besar pengganda uang dan semakin besar jumlah uang yang dapat diciptakan dari setiap unit cadangan. Ini adalah inti dari materi hari ini, yaitu teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Dengan rumus M dikali V sama dengan P dikali Y. M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang atau velocity, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output real atau GDP real. Teori klasik berasumsi bahwa velocity relatif konstan, sehingga jika M naik, maka P dikali Y juga harus naik. Dari sini muncul konsep dikotomi klasik, yaitu pemisahan antara variabel real seperti output yang ditentukan oleh teknologi dan faktor produksi yang variabel nominal seperti harga yang ditentukan oleh jumlah uang, karena output ditentukan oleh hal-hal real dan bukan oleh uang, maka kenaikan jumlah
Uang dalam jangka panjang hanya akan menaikkan harga, bukan output. Bayangkan dalam sebuah pulau hanya ada 100 buah apel dan 100 lembar uang, sehingga harga satu apel sama dengan satu lembar uang. Jika bank sentral di pulau itu terus-terusan mencetak 100 lembar uang tambahan tanpa menambah jumlah apel, maka jumlah apel tetap 100, tetapi uang menjadi 200, sehingga harga apel akan naik menjadi 2 lembar uang per apel. Inilah inti dari teori kuantitas uang, yaitu lebih banyak barang sama harga naik. Ekonomi Milton Friedman pernah mengatakan bahwa inflasi dimanapun dan kapanpun selalu merupakan fenomena moneter. Alurnya dapat dijelaskan dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu bank sentral menambah jumlah uang beredar secara signifikan, misalnya untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Kedua, karena uang yang beredar lebih banyak sementara jumlah barang dan jasa tidak bertambah, maka lebih banyak uang mengejar jumlah barang yang sama. Ketiga, akibat tingkat harga umum naik secara berkelanjutan, dan inilah yang disebut inflasi. Yang keempat, setiap lembar uang kini dapat membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya dan daya beli menurun. Alur ini sejalan dengan rumus M dikali V sama dengan P dikali Y, di mana jika M naik sementara V dan Y relatif tetap, maka P pasti naik. Variabel ekonomi dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Variabel nominal diukur dari satuan uang seperti tingkat harga, tingkat inflasi, upah nominal, suku bunga nominal, dan GDP nominal. Variabel real diukur dalam satuan fisik atau daya beli sebenarnya seperti upah real yang merupakan upah dibagi tingkat harga, suku bunga real yang merupakan suku bunga nominal dikurangi inflasi, output real dan GDP real, serta kuantitas barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Konsep netralitas uang mengatakan bahwa dalam jangka panjang perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi variabel nominal dan tidak mempengaruhi variabel real. Sebagai gambaran, jika semua harga dan upah di Indonesia tiba-tiba dikalikan 1000, kita tidak akan menjadi lebih kaya secara real karena daya beli tetap sama, hanya satuan pengukurnya yang berubah sementara realitas ekonominya tetap sama. Efek Fisher menjelaskan hubungan antara inflasi dan suku bunga dengan rumus I sama dengan R ditambah P, di mana I adalah suku bunga nominal, R adalah suku bunga real, dan P adalah tingkat inflasi. Karena netralitas uang membuat suku bunga real relatif tidak berubah dalam jangka panjang, maka jika inflasi naik 1%, suku bunga nominal juga akan naik 1% secara 1:1. Selain itu terdapat pembeda antara suku bunga real ex ante, yaitu suku bunga real yang diharapkan saat pinjaman dibuat berdasarkan ekspektasi inflasi, dan suku bunga real ex post, yaitu suku bunga real yang sebenarnya terjadi berdasarkan inflasi aktual. Sebagai contoh, jika seseorang menabung dengan uang nominal 8% sementara suku bunga realnya hanya 3%, yang merupakan kenaikan daya beli sesungguhnya yang dinikmati. Pemerintah membiayai pengeluarannya dari 3 sumber, yaitu pajak, pinjaman, dan utang. Dan percetakan uang yang disebut Seigenoirage, ketika pemerintah mencetak uang untuk membiayai pengeluaran, hal ini disebut pajak inflasi karena tindakan tersebut menyebabkan tingkat harga naik sehingga nilai real uang yang dipegang masyarakat berkurang. Semua orang yang memegang uang secara tidak langsung membayar pajak ini karena daya beli uang mereka tergerus, dan yang paling terbebani adalah masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Negara dengan defisit anggaran besar dan akses terbatas
ke negara kredit, sedangkan terpaksa menggunakan cara ini yang berisiko memicu hiperinflasi. Inflasi menimbulkan 6 biaya sosial utama: biaya sepatu atau soliter cost terjadi karena saat inflasi tinggi, orang enggan menyimpan banyak uang tunai sehingga harus lebih sering bolak-balik ke bank. Biaya label harga atau menu kos timbul karena perusahaan harus sering mengganti label harga dan mencetak uang katalog. Variabilitas harga relatif menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena harga relatif antar barang menjadi distorsi pajak terjadi karena pajak sering dihitung berdasarkan nilai nominal, sehingga inflasi memperburuk beban pajak atas pendapatan modal. Kebingungan dan ketidaknyamanan muncul karena unit pengukur berupa uang berubah nilai dari waktu ke waktu sehingga mempersulit perhitungan ekonomi. Dan terakhir, retribusi kekayaan yang tidak terduga terjadi karena inflasi yang tidak diantisipasi mendistribusikan kekayaan secara sewenang-wenang antar debitur dan kreditur. Sebagai rangkuman, tingkat harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang dan pertumbuhan permintaan uang, dan pertumbuhan jumlah uang beredar adalah penyebab utama inflasi dalam jangka panjang. Dikotomi klasik memisahkan variabel nominal dan real, dan sesuai netralitas uang di pertumbuhan uang memengaruhi variabel nominal namun tidak memengaruhi variabel real. Efek Fisher menyatakan bahwa suku bunga nominal menyesuaikan 1:1 dan tingkat inflasi, sehingga suku bunga real relatif tidak terpengaruhi oleh pertumbuhan uang. Pencetakan uang oleh pemerintah berfungsi sebagai pajak inflasi yang membebani seluruh pemegang yang secara tidak langsung. Dan terakhir, inflasi menimbulkan berbagai biaya sosial, mulai dari soliter cost, menu cost, distorsi pajak, kebingungan ekonomi, sehingga retribusi kekayaan yang tidak diinginkan dapat terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.